Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi sama aku Afifah Hanim. Jadi menyambung video aku yang sebelumnya tentang dapat duit dari nulis di IDN Times. Kali ini aku mau ngasih tahu cara tutorial gimana untuk nulisnya dan aku bakal ngejelasin satu persatu sesuai dengan apa yang aku tahu. Nah, pertama-tama kalian itu perlu untuk mendownload aplikasi IDN Times itu di Play Store, atau kalian juga bisa sih nulis dari websitenya, tapi kalau dari aplikasinya itu bisa lebih memudahkan kalian untuk nulis. Jadi kalau udah di-download, kalian buka aja. Nah, terus kalian bikin akun. Nah, karena aku nggak ngejelasin gimana cara bikin akunnya dan memang gampang banget kan bikin akunnya. Jadi aku bakal langsung jelasin gimana cara nulisnya aja. Ini kalian masukin dulu akunnya. Kalau udah masuk, ini bagian tengah di baris paling bawah bagian tengah yang ada tanda tambah warna hitam. Ini diklik aja. Nah, munculnya itu bakal kayak gini. Nah, terus kalian klik yang bagian tulis artikel. Nah, kalau udah tampilannya bakal seperti ini. Halaman ini, di bagian ini kalian bisa langsung nulis artikel. Nah, sebelumnya rata-rata tulisan di IDN Times itu bentuk formatnya listicle. Dan listicle itu harus ada minimal 5. Jadi misalnya 5 tips tentang ini gitu, tentang sesuatu, terus 5 poin penting atau 5, pokoknya 5 deh, itu paling sedikit. Nah, jadi untuk nulisnya pertama-tama kalian pilih dulu topiknya itu di bagian atas. Ini pilih kategori preferensi kamu di sini, itu katanya kan. Jadi tinggal klik aja di bagian bawahnya ini, pilih topik. Nah, ini ada banyak banget kategorinya. Jadi sebelum nulis, kamu memang harus tahu dulu kamu itu mau nulis di kategori yang mana gitu. Tulisan kamu itu nanti masuk di kategori apa. Nah, misalnya tulisannya itu masuk di kategori live misalnya. Dia tinggal klik aja live-nya. Nah, bakal muncul kayak gini. Selanjutnya, kalau kamu sudah pilih bagian topik dan kategori, kamu harus nulis ke judulnya. Di bagian bawah ini adalah tempat judul. Ini kalau diklik bisa langsung tulis aja. Misalnya 5 zodiak yang workaholic. Nah, kayak gini. Nah, jadi judul ini karakternya itu dibatasi, jadi kalian harus menyesuaikan kata-kata yang tepat. Ya, judul ini hal utama yang sangat diperhatikan oleh editor. Jadi kalian memang harus hati-hati nulis judul ini dan sungguh-sungguh gitu milih katanya. Nah, selanjutnya itu adalah di bagian bawah dari judul ini seperti caption fungsinya. Jadi kalian bisa nulis kata-kata bijak yang berhubungan sama artikel kalian, inti dari artikel kalian, atau kesimpulannya juga bisa, nasihat juga bisa kalian taruh di bagian caption di bawah judulnya ini. Kalau kalian mau lihat lebih jelasnya, ini bakal kalian bisa klik aja yang di sampingnya itu yang kayak ada tanda seru itu yang bulat. Nah, di sini dibilangnya ini akan menjadi caption di halaman sosial media IDN. Nah, jadi kalau artikel kalian terbit dan dipromosikan, di-share sama adminnya, admin dari IDN Times-nya di sosial media mereka, baik itu di Twitter atau di Instagram atau dimanapun. Nah, di caption sosial media mereka itu bakal muncul caption yang kalian tulis di sini gitu, di artikel kalian ini gitu. Makanya caption itu juga harus diperhatikan ya. Berikutnya, setelah bagian caption yang kedua ini tadi,
kalian bakal di bawahnya itu ada kayak kotak ya. Ini tuh tempat kalian milih gambar atau ilustrasi yang cocok sama artikel kalian gitu. Bisa diklik aja atau di bagian pojok atas kanan ini kalau mau diklik, kalian mau mungkin pengen lebih tahu tuh. Ini dijelasin kalau image harus berkualitas HD, tidak bisa diambil dari situs berbayar media asal Indonesia dan tidak boleh memiliki watermark. Nah gitu. Bagian gambar ini nanti bisa langsung diklik dan dipilih karena memang aku nulis udah banyak jadi bisa langsung milih. Tapi kalau misalnya nambah yang gambar baru, ilustrasi baru itu juga bisa, nanti bakal aku jelasin. Kita kembali dulu. Nah, kita ke bagian bawahnya dulu, yaitu bagian deskripsi. Di bawah kotak ilustrasi ini ada tulisan tulis paragraf pembuka artikel kamu di sini. Ini fungsinya adalah bagian deskripsi. Kalian bisa klik aja. Nah, bisa langsung ditulis di sini bagian deskripsi awalnya. Gitu. Kalian jelasin lah gimana pembuka dari artikel kalian sebelum benar-benar ke bagian listnya gitu. Terus di bawahnya ini udah masuk ke bagian judul. Kayak aku bilang, ini kan listicle di IDN Times itu minimal 5, kayak 5 poin gitu kan. Nah, jadi memang harus ada 5 gitu bagian bawahnya. Jadi 1, 2, 2, 3. Nah, ini ditambah aja, tambah section. Nanti bakal muncul 4. Tambah section lagi. Sampai 5. Tapi 5 ini jumlah minimal ya. Jadi kalian tuh bisa terserah misalnya mau 7 zodiak gitu atau 10 gitu atau 12 ya terserah gitu. Pokoknya paling sedikit itu 5 ketentuannya. Nah, di bagian bawahnya ini sebenarnya sama aja sih fungsinya. Yang di bagian sini itu untuk judul. Nah, misalnya kalau tadi kan zodiak ya. Judul di atasnya berarti ya di sini untuk naruh apanya, untuk nulis zodiak-zodiaknya, misalnya Cancer. Yang urutan nomor 2 misalnya mau Virgo gitu sampai 5. Jadi atas itu memang untuk judul. Di bagian kotak tengahnya ini sama kayak tadi untuk naruh ilustrasinya, untuk milih ilustrasinya kayak gini. Terus di bagian bawahnya ya sama, ini untuk deskripsi. Tinggal diklik aja. Tuh, tinggal klik dan ditulis. Nulis di IDN Times sebenarnya gampang banget sih. Yang penting mau belajar pelan-pelan nulis dan sabar deh. Pokoknya nulis ini tuh harus lengkap. Ini karena kan deskripsinya banyak ya. Kayak 1 di awal, terus ini ada 5 lagi. Dan di bagian kelima ini nanti setelah kalian nulis untuk deskripsi nomor 5 bla 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 misalnya. Nah, di bawahnya ini dikelang misalnya 1 atau 2 baris, itu kalian untuk naruh paragraf penutupnya gitu. Jadi kalau di awal paragraf pembuka itu bagian di deskripsi awal di bagian sini. Nah, paragraf penutupnya itu di bagian bawah nomor 5. Di poin nomor 5 dan di bawah deskripsi nomor 5-nya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin gimana sih
masukin ilustrasi sama fotonya ke bagian sini. Jadi klik aja di bagian unggah gambar ini yang kotak ada gambar simbol pemandangan gitu. Diklik aja, nanti bakal munculnya kayak gini. Dah, kalian klik lagi yang tambah baru. Nah, ini klik yang gambar baru. Munculnya bakal kayak gini. Dah, terus kalian cari deh di website yang ada foto-foto menarik. Aku biasanya dari Pexels karena itu legal dan memang gratis untuk dipakai. Aku biasa dari Pexel, kita ke Pexels kayak gini. Nah, aku bakal kasih contoh misalnya gambar tentang family. Klik aja di search di atas dan cari. Munculnya bakal kayak gini. Nah, saran dari aku pilih gambar yang landscape karena aku pernah dikasih tahu sama editornya dulu kalau dia itu minta aku gambarnya itu yang landscape gitu ya, yang memanjang ke samping gitu, paling tidak yang kayak gini atau yang kayak gini misalnya. Nah, aku coba kasih tunjuk caranya itu ini deh misalnya. Kalian klik aja. Terus untuk mendownload gambarnya itu klik di bagian atas yang ada kotak tulisan share. Ini. Terus di bagian atas sebelah kanan itu yang ada kotak tulisan change size, yang ubah ukuran, itu diklik. Nah, pilih ukuran yang medium. Aku nggak tahu ukuran yang lain itu bisa apa enggak, tapi jelas ukuran yang small itu nggak bisa. Karena aku pernah disuruh ganti-ganti terus dulu sama editornya, disuruh gambar yang lebih HD. Jadi aku pilih yang ukuran medium. Jadi diklik aja ukuran mediumnya, terus di download. Nah, setelah di download, itu kalian balik lagi, terus klik yang bagian share. Nah, karena untuk memasukkan gambar di IDN Times itu, kalian juga butuh linknya, link sumber gambar yang kalian pakai gitu. Jadi share link. Terus disalin atau di copy linknya. Nah, kalau udah kita balik lagi. Ini harus diingat juga ya, nama dari fotografer atau nama dari pemilik dari foto yang kalian pakai gitu. Jadi ini namanya Emma Bauso. Kita balik ke IDN Times tadi. Nah, ini bagian atasnya ini itu diklik aja. Masukkan yang ini. Gambar yang tadi muncul kayak gini kan. Nah, di bagian atas sumber itu ditulis kayak gini. Karena kita ngambilnya dari Pexels, jadi tulis pexels.com garis miring. Tadi nama pemilik fotonya Emma Bauso. Nah, udah kayak gini, di bagian bawahnya tinggal tempel aja link yang tadi udah kita salin. Dan bagian bawah di deskripsi gambar itu tulis lagi nama pemilik dari fotonya. Nah, cukup kayak gini aja, itu udah bener memasukkan gambar di IDN Times. Kayak gini udah, terus disimpan. Udah deh. Nah, bakal muncul kayak gini. Kalian tinggal pilih aja, tinggal klik aja. Nah, bakal muncul seperti ini. Gampang kan? Pokoknya kayak gitu. Nggak sulit sama sekali. Simple banget juga.
Kalau kalian mau simpan, itu diklik aja di bagian sebelah submit, ikonnya itu, yang tuh, nah diklik, itu bakal tersimpan di bagian draft. Kalau kalian udah selesai nulis dan mau submit, itu tinggal klik yang bagian submit yang warna merah. Sebelahnya itu yang di pojok atas, kayak gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya secara kebetulan artikel yang kalian tulis itu membutuhkan atau diharuskan menyertakan sumber artikel? Nah, aku bakal ngejelasin juga, nunjukin gimana caranya memasukkan sumber. Kayak artikel tentang zodiak, ini kan harus ada sumbernya. Jadi, caranya itu gampang. Ini kalian kan nulis deskripsi. Udah. Terus tulis dilansir dari. Nah, terus kalian cari di Google. Pakai bahasa Inggris. Karena sumber artikel di IDN Times itu harus bersumber dari luar negeri. Jadi kalian cari aja di Google pakai bahasa Inggris. Jadi yang keluar juga artikel-artikel atau sumber dari luar negeri. Aku udah cari dan ini dia, tinggal diklik aja. Nah, kalau udah muncul sumber yang sesuai sama artikel kalian, itu tinggal di copy aja linknya di atas. Kayak gini. Itu di copy. Terus kita balik lagi ke IDN Times-nya dan kita taruh di sini. Nah, begitu. Kalau linknya udah kalian masukin sumbernya, terus kalian tinggal ngelanjutin nulis bagian deskripsinya aja. Tulis gitu. Nah, terus apakah setelah terbit sumber artikelnya bakal kelihatan kayak gini juga? Itu enggak. Jadi sumber itu memang harus kalian sertakan linknya, langsung linknya. Nanti kalau misalnya udah terbit, yang bakal disertakan sama editor itu cuman bagian sumber ininya aja, link sumber utamanya aja. Misalnya dilansir dari yourtango.com, udah itu bagian itunya aja gitu. Nah, kenapa harus kita menyertakan link sumber artikel yang lengkap seperti ini? Supaya editor saat meriksa artikel kita, mereka bisa meriksa langsung apakah sumber artikel yang kita sertakan itu memang benar dan tepat untuk artikel kita gitu. Karena setiap artikel yang kalian kirim atau submit di IDN Times itu bakal melewati pemeriksaan terlebih dahulu dari para editor. Baru nanti editor yang memutuskan apakah artikel kamu layak untuk terbit atau harus direvisi atau ditolak kayak gitu. Pokoknya kalian tulis aja submit, nanti sisanya tinggal diurus editor. Dia yang bakal menentukan artikel kamu terbit atau enggak. Oh iya, dan soal sumber ini, dalam satu artikel itu minimal harus 2 sumber ya. Kalau misalnya artikel yang kalian tulis itu mengharuskan ada sumber artikelnya. Dan itu minimal 2 dan harus dari luar negeri. Nggak boleh dari Indonesia, misalnya Liputan 6 atau atau Tribun, itu nggak boleh. Harus dari luar negeri seperti yang aku contohkan tadi. Dan aku rasa sampai sini aja video kali ini. Aku udah ngejelasin detailnya juga, sampai cara masukin gambar ilustrasi dan cara masukin sumber artikelnya. Mudah-mudahan video ini membantu. Mana tahu kalian juga bisa berkarya dan menghasilkan dari menulis. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye! I love you. 네, 저도 사랑합니다.